Halo anak-anak, apa kabar? Kita bertemu kembali pada pelajaran kita hari ini dengan materi kelangkaan dan kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis kelangkaan dan kebutuhan manusia. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi manusia dengan manusia lain menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama dan tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan. Sekarang kita perhatikan slide ini. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kebutuhan manusia sangat banyak, sedangkan barang dan jasa serta sumber alam lainnya memiliki jumlah yang terbatas. Maka terjadilah ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu disebut dengan kelangkaan. Apabila terjadi kelangkaan, maka akan ada kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi. Hal ini dapat menyebabkan munculnya masalah pemenuhan kebutuhan yang dikenal dengan masalah ekonomi. Faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Alam memang menyediakan sumber daya yang cukup melimpah. Namun, tetap saja jumlahnya terbatas, apalagi jika manusia mengolahnya secara sembarangan. Walaupun sumber daya tersebut dapat diperbaharui, tetap saja akan berkurang dan lama-kelamaan akan habis. Faktor penyebab kelangkaan yang kedua, perbedaan letak geografis. Setiap sumber daya alam biasanya tersebar tidak merata di setiap daerah. Ada daerah yang sangat subur, ada pula daerah yang gersang dan selalu kekurangan air. Perbedaan ini menyebabkan sumber daya menjadi langka dan terbatas, terutama bagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya yang melimpah. Faktor penyebab kelangkaan yang ketiga adalah pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Anak-anak bisa perhatikan pertumbuhan penduduk, contohnya yang ada di Indonesia. Faktor penyebab kelangkaan yang keempat, keterbatasan kemampuan produksi. Kapasitas produksi perusahaan terbatas, karena pekerja membutuhkan istirahat, libur, sakit, mengalami kebosanan dalam bekerja, keterbatasan bahan baku ataupun sumber daya, sehingga jumlah produk yang dihasilkan tidak sebanyak kebutuhan. Faktor yang kelima adalah bencana alam. Bencana alam juga dapat menyebabkan kelangkaan, misalnya banjir. Perusahaan tidak dapat melakukan produksi karena mesin dan alat-alat rusak. Selain itu, bencana non-alam, seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu adanya wabah COVID-19 yang juga menyebabkan penurunan produksi karena banyaknya perusahaan yang tidak berproduksi sebab diberlakukannya social distancing. Faktor yang keenam adalah tidak adanya pengganti atau substitusi yang efektif. Tidak adanya pengganti akan suatu barang atau jasa merupakan salah satu penyebab terjadinya kelangkaan. Agar alat pemenuhan yang kita miliki dapat mencukupi kebutuhan kita, maka sebaiknya dalam penggunaan kita harus sesuaikan dengan skala prioritas untuk menentukan kebutuhan yang paling penting. Kebutuhan yang paling penting harus diutamakan pemenuhannya. Skala prioritas merupakan penentuan urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting dan disesuaikan dengan penghasilan. Melalui skala prioritas, kita dapat memanfaatkan alat pemuas secara cermat sehingga dapat memenuhi kebutuhan kita.
Kita perhatikan macam-macam kebutuhan manusia. Menurut intensitasnya, kebutuhan manusia ada 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Sekarang kita perhatikan yang pertama, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Adapun yang termasuk kebutuhan primer antara lain sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder atau tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Kebutuhan sekunder antara lain perabot rumah tangga, lemari, arloji, radio, dan sabun. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Kebutuhan menurut sifat. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani, yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat materi. Contoh kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan makan, obat bagi yang sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. Kebutuhan rohani, kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi akan merasa puas, aman, dan tenang. Contoh kebutuhan rohani antara lain kebutuhan akan rekreasi, agama, nonton televisi, baca buku, dan pendidikan. Sekarang kita perhatikan macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Yang termasuk kebutuhan sekarang antara lain makanan yang sangat dibutuhkan oleh orang yang sangat kelaparan, dan ini harus segera dipenuhi karena orang bisa mati kelaparan. Contoh lain adalah minuman yang sangat dibutuhkan bagi orang yang kehausan, dan ini harus segera dipenuhi karena orang bisa mati kehausan. Juga contoh lain adalah obat yang sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena akan berakibat fatal. Kebutuhan yang kedua menurut waktu penggunaannya adalah kebutuhan masa yang akan datang, yaitu kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Contohnya adalah seseorang saat ini bekerja untuk memperoleh uang, tetapi tidak lupa menyisihkan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Uang tabungan ini bisa digunakan untuk pendidikan di masa depan bagi anak-anaknya. Kita perhatikan kebutuhan manusia menurut subjeknya, yaitu yang pertama adalah kebutuhan individual. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Tentu saja kebutuhan ini tidak sama orang yang satu dengan yang lainnya. Contoh kebutuhan ini seperti makan, minum, mobil, sepatu, dan kacamata. Kebutuhan tergantung dari keinginan masing-masing. Kebutuhan menurut subjek yang kedua adalah kebutuhan kelompok atau kolektif, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya adalah kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Yang pertama adalah jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dan umur pasti akan mempengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhan. Jenis kelamin akan berpengaruh pula pada variasi dan jenis kebutuhan. Yang berikutnya adalah tingkat pendidikan. Seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasan
yang terkait dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhannya. Yang berikutnya adalah lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Berikutnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Faktor berikutnya adalah tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan karena mereka memiliki sarana untuk memenuhinya, dan sebaliknya, semakin kecil pendapatannya akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan. Faktor berikutnya adalah perbedaan selera. Perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah faktor status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin beragam dan bertambahnya kebutuhannya. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Ada dua, yaitu barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis yaitu semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Contohnya adalah sepatu atau kebutuhan akan air minum. Barang bebas yaitu barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya adalah sinar matahari, udara, dan air. Sekarang kita perhatikan alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Ada dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contohnya, nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong, dan gula merah bisa digantikan fungsinya dengan gula putih. Barang yang kedua adalah barang komplementer, yaitu barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contohnya, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Kompor tidak akan menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Ada dua, yaitu barang produksi atau barang modal dan barang konsumsi. Barang produksi adalah barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Barang ini dapat menghasilkan barang lain, contohnya lahan, mesin, dan gedung. Sedangkan barang konsumsi adalah barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, barang konsumsi disebut juga barang jadi atau siap pakai, karena telah melalui proses produksi dan siap dipasarkan. Contohnya adalah buku tulis dan alat-alat tulis. Alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Ada tiga, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya, kayu belum bisa digunakan bila belum dibentuk dahulu menjadi perabot. Barang setengah jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contoh barang ini antara lain benang sebelum dibuat kain dan tepung sebelum dibuat kue. Sedangkan barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh barang ini adalah nasi, kue, alat tulis, tas, baju, celana, buku, dan pensil. Demikianlah anak-anak pelajaran kita pada hari ini dengan materi kelangkaan dan kebutuhan manusia.
Silakan anak-anak mengulang kembali materi tersebut. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali dengan materi yang berbeda di lain kesempatan. Terima kasih.